Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alin Ratna Nurlinaja MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Teosofi dan teman-teman semua yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota saya Farah Marsha Amalia, juga teman saya Nanda Ayu Fajriyah dan Miftahul Firdaus akan mempresentasikan tentang mahabbah di sini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mahabbah dan alat untuk mencapai mahabbah itu sendiri. Yang pertama, pengertian mahabbah. Mahabbah yaitu cinta, atau yang biasa dikenal dalam bahasa Arab berasal dari kata ahabbah, yuhibbu, mahabbatan. Yang secara bahasa berarti mencintai secara mendalam, atau kecintaan atau cinta yang mendalam. Dalam Mu'jam al-Falsafi, Jamil Soliba mengatakan mahabbah adalah lawan kata dari al-baq, yakni cinta lawan dari benci. Al-mahabbah dapat pula berarti al-wadud, yaitu yang sangat kasih atau penyayang. Selain itu, mahabbah dapat pula berarti kecenderungan kepada sesuatu yang sedang berjalan, dengan tujuan untuk memperoleh kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual. Seperti cinta seseorang yang sedang kasmaran pada sesuatu yang dicintainya, orang tua pada anaknya, seseorang pada sahabatnya, atau seorang pekerja kepada pekerjaannya. Kata Al-Qushairi, al-mahabbah merupakan hal atau keadaan jiwa yang mulia yang bentuknya adalah disaksikan kemutlakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh hamba. Selanjutnya, yang dicintainya itu juga menyatakan cinta kepada yang dikasihinya, dan yang seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Harun Nasution mengatakan bahwa mahabbah adalah cinta, dan cinta yang dimaksud adalah cinta kepada Tuhan. Lebih lanjut, Harun Nasution mengatakan, pengertian yang diberikan kepada mahabbah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memeluk kepatuhan kepada Tuhan dan membenci melawan kepadanya. Yang kedua, menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi. Yang ketiga, mengosongkan hati dan segala-galanya kecuali dari yang dikasihi, yaitu Tuhan. Pengertian di atas sesuai dengan tingkatan kaum muslim dalam pengalamannya terhadap ajaran agama. Tidak semuanya mampu menjalani hidup kesufian, bahkan hanya sedikit saja yang menjalaninya. Yang terbanyak adalah kelompok awam yang al-mahabbahnya termasuk pada pengertian yang pertama. Sejalan dengan hal tersebut, Al-Sarraj membagi hal mahabbah menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, cinta biasa. Yang kedua, cinta orang sidik. Dan yang ketiga, cinta orang yang arif. Yang pertama, cinta biasa, yaitu selalu mengingat Tuhan dengan zikir, suka menyebut nama-nama Allah, dan memperoleh kesenangan dalam berdialog dengan Tuhan. Yang kedua, cinta orang sidik, yaitu orang yang kenal kepada Tuhan, pada kebesarannya, pada kekuasaannya, dan lain-lain. Cinta yang dapat menghilangkan tabir yang memisahkan diri seseorang dari Tuhan, dan dengan demikian dapat melihat rahasia-rahasia pada Tuhan. Yang ketiga, cinta orang yang arif, yaitu tahu betul pada Tuhan, yang dilihat dan dirasa bukan lagi cinta diri yang dicintai. Akhirnya, sifat-sifat yang dicintai masuk ke dalam diri yang mencintai. Dari penjelasan di atas, kita dapat memperoleh pemahaman bahwa mahabbah adalah suatu keadaan jiwa yang mencintai Tuhan sepenuh hati, sehingga yang sifat-sifat yang dicintai Tuhan sepenuh hati masuk ke dalam diri yang dicintai. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesenangan batiniah yang sulit dilukiskan dengan kata-kata, tetapi hanya dapat dirasakan oleh jiwa. Sementara itu, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa al-mahabbah adalah satu istilah yang hampir selalu berdampingan dengan ma'rifah, baik dalam kedudukan maupun dalam pengertiannya. Kalau ma'rifah merupakan tingkat pengetahuan kepada Tuhan melalui mata hati atau al-qalbu, maka mahabbah adalah perasaan kedekatan dengan Tuhan melalui cinta atau roh. Selanjutnya, alat untuk mencapai mahabbah. Untuk mencapai mahabbah, beberapa para ahli tasawuf menggunakan pendekatan psikologi, yaitu pendekatan yang melihat adanya potensi rohaniah yang ada dalam diri manusia. Mengutip dari pendapat Al-Qushairi,
Harun Nasution mengatakan bahwa dalam diri manusia ada 3 alat yang dapat dipergunakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Yang pertama, al-qalbu atau hati sanubari, sebagai alat untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, roh, sebagai alat untuk mencintai Tuhan. Yang ketiga, sir, yaitu alat untuk melihat Tuhan. Sir lebih halus daripada roh, dan roh lebih halus daripada kolbu. Kelihatannya, sir bertempat di roh, dan roh bertempat di kolbu. Dan sir timbul dan dapat diiluminasi dari Allah. Kalau kolbu dan roh telah sesuci-sucinya dan sekosong-kosongnya, tidak berisi apapun. Dengan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa alat untuk mencintai Tuhan adalah roh, yaitu roh yang sudah dibersihkan dari dosa dan maksiat, serta dikosongkan dari kecintaan kepada segala sesuatu, melainkan hanya diisi oleh cinta kepada Tuhan. Roh yang digunakan untuk mencintai Tuhan telah dianugerahkan Tuhan kepada manusia sejak dalam kandungan ketika umur 4 bulan. Sebenarnya, alat untuk mahabbah itu sudah diberikan Tuhan, namun manusia belum tahu sebenarnya hakikat roh itu. Yang tahu hanyalah Tuhan. Dalam hadis mengatakan bahwa manusia dianugerahkan roh oleh Tuhan, dan roh juga memiliki watak tunduk dan patuh pada Tuhan. Roh yang wataknya seperti itu yang digunakan oleh para sufi untuk mencintai Tuhan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh yang mengembangkan mahabbah Islam. Hampir semua literatur bidang tasawuf menjelaskan bahwa tokoh yang memperkenalkan mahabbah adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Hal ini berdasarkan ungkapan-ungkapan yang mendeskripsikan bahwa dia menganut paham tersebut. Rabi'ah al-Adawiyah atau al-Khair Isma al-Adawi al-Quraisyiyah, beliau lahir di Basrah pada tahun 95 Hijriah. Beliau mendapat julukan al-Adawiyah dikarenakan beliau merupakan anak keempat. Beliau juga lahir dari keluarga yang tidak punya atau miskin. Bahkan di saat beliau terlahir di dunia, itu tidak ada penerangan dan kain sama sekali. Menurut pendapat Ibrahim Muhammad Yasin, Rabi'ah al-Adawiyah adalah seorang sufi falsafi fase awal yang berhasil mencetus Rabi'ah yang terkenal dengan mahabbah ilahiyah. Perjuangan Rabi'ah al-Adawiyah untuk meningkatkan mahabbah dan ma'rifatnya itu butuh proses dan pengorbanan yang sangat sulit yang juga sama dirasakan oleh sufi-sufi lainnya. Akan tetapi cara yang dilakukan oleh Rabi'ah itu berbeda. Itu beliau menggunakan cara dengan kesulitan. Ajaran yang diajarkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah adalah cara baru hidup dalam kerohanian, di mana beliau meningkatkan zuhud dari Hasan Basri yang bersifat khauf atau roja menjadi tingkatan hub atau cinta. Karena pada dasarnya cinta yang suci dan murni itu derajatnya lebih tinggi daripada khauf atau roja. Dan dengan cinta yang suci dan murni itu tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar yang dilakukan Rabi'ah al-Adawiyah untuk meningkatkan derajat dan martabatnya dari tingkat ridho ke ridho yaitu dilakukan dengan cara memiliki kecintaan, jiwa luhur yang selalu tabah akan segalanya dan menerima kehendak Allah yang ditakdirkan untuk dirinya. Dan berkat kesubudan dan keridhoannya tersebut, beliau berhasil melakukan ridho dengan ihsan, juga melaksanakan ibadah seolah-olah beliau melihat Allah. Dan apabila dalam ibadah tersebut beliau tidak merasakannya, setidaknya beliau merasa bahwa Allah melihatnya. Suatu hari dikisahkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Kenapa kamu beribadah kepada Allah? Apakah kamu melihatnya?" Dan langsung beliau jawab, "Apabila aku tidak melihat Allah, maka aku tidak akan beribadah kepada Allah." Yang dimaksud melihat menurut Rabi'ah di sini, menurut Farid al-Adinatar, itu bukan melihat dengan mata, akan tetapi melihat dengan kesucian batinnya. Rabi'ah juga termasuk seseorang yang benar-benar hidup dalam kesucian dan juga ingin selalu berdekatan dengan Allah.
tersebut beliau buktikan dengan selalu berdoa, bertobat dengan cara menjauhi hal-hal duniawi, dan juga menolak segala pemberian materi yang diberikan orang lain kepadanya. Ada juga kisah bahwa dikisahkan juga ada orang yang ingin datang ke rumah beliau, ingin memberikan rumah kepada beliau, lalu beliau tolak dengan kata-kata, kalau aku takut kalau rumah itu akan mengikat hatiku sehingga aku terganggu dalam amalku untuk akhirat. Dan bahkan beliau memberi nasihat kepada orang tersebut bahwasanya apabila engkau memandang dunia itu hina dan tak berharga, maka itu lebih baik. Dan ada salah satu doa beliau yang terkenal sebagai perwujudan seorang sufi yang rindu terhadap Tuhannya. Doanya yaitu, ya Allah, apabila aku menyembahmu karena takut akan siksa neraka-Mu, maka bakarlah aku dengan apinya. Dan apabila aku menyembahmu karena mendambakan surga-Mu, maka tetaplah itu. Namun apabila aku menyembahmu demi kau semata, maka janganlah sekali kau memalingkan wajahmu, karena aku merindukan keabadian keindahanmu. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu mahabbah dalam Al-Quran dan hadis. Ayat-ayat yang membahas tentang cinta hamba kepada Allah telah banyak disinggung dalam Al-Quran. Cinta hamba kepada Allah adalah cinta yang tumbuh semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat yang bahas tentang cinta hamba kepada Allah telah banyak disinggung dalam Al-Quran. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan adanya cinta hamba kepada Allah yakni sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surat Al-Imran ayat ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fata'ba'uni yuhibbukumullah. Artinya, jika kamu cinta kepada Allah, maka turutlah aku dan Allah akan mencintai kamu. Yang kedua adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-54. Dan yang ketiga adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anha yang artinya, barang siapa yang senang bertemu kepada Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Barang siapa yang tidak senang bertemu Allah, maka Allah pun juga tidak senang bertemu dengannya. Yang keempat ada hadis riwayat Anas bin Malik yang artinya, barang siapa yang menghina waliku atau kekasihku, sesungguhnya ia telah terang-terangan memerangiku. Tidaklah aku ragu-ragu melakukan seperti keraguanku ketika mencabut nyawa hambaku yang beriman. Dia benci kematian dan saya tidak mau menyakitinya, sedangkan kematian itu pasti ada. Tidak ada sesuatu yang paling aku sukai yang bisa mendekatkan hambaku denganku lebih dari melakukan kewajiban yang aku perintahkan kepadanya dan senantiasa mendekatiku dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Dan barang siapa yang telah aku cintai, maka aku mendengar, melihat, menolong, dan mendukungnya. Yang kelima ada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, jika Allah telah mencintai hambanya, Allah berkata kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintai dia. Maka Jibril pun mencintainya. Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian Allah memberikan pengabulan kepadanya di bumi. Dan jika Allah membenci seseorang hamba, maka malaikat Malik berkata, saya tidak menganggapnya
kecuali saya membencinya seperti kebencian Allah kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebagian manusia dalam memandang cinta kepada Allah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, yakni dengan arti mengikuti semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Kadar cinta kepada Allah itu harus tidak ada pamrih apapun. Artinya, seseorang tidak dibenarkan mengharapkan balasan dari Allah, baik ganjaran atau pahala, maupun pembebasan hukuman, paling tidak pengurangan. Sebab yang dicari seorang hamba itu melaksanakan keinginan Allah dan menyempurnakannya. Karenanya, kecintaan seseorang itu bisa saja diubah agar lebih tinggi tingkatannya, hingga Allah benar-benar dicintai. Lewat kadar kecintaan inilah, menurut Rabi'ah, dalam penafsiran Margaret Smith, Allah akan menyatakan dirinya sendiri dalam keindahan yang sempurna. Dan melalui jalan cinta inilah, jiwa yang mencintai akhirnya mampu menyatu dengan yang dicintai. Dan di dalam kehendaknya itulah akan ditemui kedamaian. Terima kasih, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.